Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum klasifikasi dan neraca curah hujan. Saya Ririntia Alfi Ramadhani dengan NIM 2502048 dengan dosen pengampu Salmiati MPD PhD Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang: curah hujan merupakan salah satu unsur iklim yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan, terutama dalam bidang pertanian. Data curah hujan digunakan untuk mengetahui kondisi ketersediaan air di suatu wilayah, sehingga dapat membantu menentukan waktu tanam, jenis tanaman yang sesuai, serta pengelolaan lahan yang tepat. Melalui klasifikasi curah hujan, suatu daerah dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat basah dan keringnya, sehingga kondisi iklim daerah tersebut lebih mudah dipahami. Analisis neraca hujan penting dilakukan untuk mengetahui keadaan surplus dan defisit air yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Kondisi surplus menunjukkan bahwa jumlah curah hujan lebih besar dibanding kebutuhan air, sedangkan defisit terjadi ketika kebutuhan air lebih tinggi daripada curah hujan yang tersedia. Oleh karena itu, praktikum klasifikasi dan neraca hujan ini dilakukan agar mahasiswa dapat memahami cara mengolah data iklim serta menganalisis kondisi ketersediaan air yang berhubungan dengan kegiatan pertanian dan lingkungan. BMKG 2021. Tujuan praktikum yang pertama untuk mengetahui cara mengklasifikasikan curah hujan berdasarkan data iklim. Yang kedua, untuk menganalisis kondisi surplus dan defisit air melalui neraca curah hujan. Untuk alat dan bahan yang diperlukan ialah laptop, handphone, dan alat tulis. Tabel 1.1 Data curah hujan 10 tahun terakhir di Kota Denpasar. Untuk data curah hujan di wilayah Denpasar selama periode 2015 hingga 2024 menunjukkan variasi fluktuasi tahunan yang cukup stabil pada bulan-bulan tertentu. Berdasarkan perhitungan rata-rata 10 tahun, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan intensitas mencapai 285 mm. Diikuti oleh bulan November sebesar 266,5 mm dan Februari sebesar 265 mm. Sebaliknya, curah hujan terendah tercatat pada bulan Agustus dengan rata-rata hanya 48 mm yang menandakan puncak musim kemarau di wilayah tersebut. Intensitas curah hujan mulai meningkat secara signifikan kembali pada bulan November 266,5 mm hingga Desember 246,5 mm. Tabel 1.2 Klasifikasi data curah hujan 10 tahun terakhir. Untuk klasifikasi data curah hujan dilakukan untuk menentukan kategori bulan berdasarkan tingkat kebasahannya. Berdasarkan rata-rata curah hujan, terdapat 5 bulan yang masuk dalam kategori bulan basah atau BB dengan curah hujan lebih dari 200 mm, yaitu di bulan Januari, Februari, Maret, November, dan Desember. Bulan April diklasifikasikan sebagai bulan lembab atau BL karena memiliki curah hujan di rentang 100 sampai 200 mm, tepatnya sebesar 108 mm. Sementara itu, terdapat 6 bulan yang dikategorikan sebagai bulan kering atau BK dengan curah hujan kurang dari 100 mm yang mencakup periode Mei hingga Oktober. Tabel 1.3 Klasifikasi Oldeman. Berdasarkan kriteria klasifikasi iklim menurut Oldeman, wilayah Denpasar tercatat memiliki jumlah bulan basah sebanyak 5 bulan. Dengan jumlah bulan basah tersebut, wilayah ini masuk ke dalam klasifikasi tipe C. Karakteristik dari iklim tipe C menurut Oldeman adalah agak basah, yang berarti wilayah ini memiliki ketersediaan air yang cukup untuk mendukung pertumbuhan tanaman dalam jangka waktu tertentu. Namun, tetap memerlukan manajemen air yang baik terutama saat memasuki periode bulan-bulan kering. Tabel 1.4 Data curah hujan evapotranspirasi.
Analisis data curah hujan terhadap evapotranspirasi atau ET digunakan untuk menghitung nilai neraca air P dikurang ET secara numerik dengan parameter ET konstan sebesar 120 mm. Hasil tabel menunjukkan kondisi surplus terjadi selama 4 bulan, yaitu Januari, Februari, November, dan Desember, dengan nilai tertinggi di bulan Januari lebih besar dari 165 mm. Sebaliknya, kondisi defisit numerik dialami selama 8 bulan berturut-turut dari Maret hingga Oktober. Defisit terdalam tercatat pada bulan Agustus dengan nilai kurang dari 72 mm, yang mengindikasikan bahwa pada bulan tersebut kehilangan air melalui penguapan jauh lebih besar daripada air yang masuk melalui hujan. Grafik neraca air. Grafik data curah hujan ET memvisualisasikan perbandingan antara curah hujan atau P sebagai kolom biru, evapotranspirasi atau ET sebagai kolom merah, dan neraca air P dikurang ET sebagai kolom kuning. Secara visual, kolom kuning menunjukkan arah positif itu ke atas pada awal dan akhir tahun, yang menandakan ketersediaan air tanah yang berlebih. Namun, dari bulan April hingga Oktober, kolom kuning menunjukkan arah negatif ke bawah, di mana kolom biru atau P terlihat lebih rendah daripada garis ambang ET. Grafik ini memperjelas periode kritis di bulan Agustus, di mana jarak antara kolom biru dan merah paling lebar, yang secara visual menegaskan periode defisit air paling ekstrim di Denpasar. Tabel 1.6 Rekomendasi pola tanam. Berdasarkan kondisi iklim dan ketersediaan air, terdapat 3 skema rekomendasi pola tanam yang dapat diterapkan. Pada pola tanam 1, itu tanpa irigasi teknik. Petani disarankan menanam padi pada musim hujan, yaitu di musim Januari sampai Maret dan November sampai Desember. Kangkung dan bayam di akhir musim hujan, yaitu di Maret sampai April, serta sorghum di musim kemarau. Pola tanam kedua yaitu dengan irigasi baik, merekomendasikan komoditas tomat di musim hujan, cabai di akhir musim hujan, dan kacang tanah saat kemarau. Sebagai alternatif pada pola tanam 3, dapat digunakan kombinasi labu pada musim hujan, jagung manis di akhir musim hujan, dan singkong pada musim kemarau untuk mengoptimalkan lahan saat ketersediaan air terbatas. Kesimpulan, analisis data curah hujan 10 tahun terakhir di Denpasar menunjukkan adanya pola musim yang jelas dengan dominasi bulan kering selama 6 bulan, yaitu dari bulan Mei sampai Oktober, dan 5 bulan basah dari Januari sampai Maret dan November sampai Desember. Wilayah ini tergolong iklim tipe C atau yang agak basah menurut Oldeman, dengan kondisi surplus air yang terbatas hanya pada 4 bulan dalam setahun. Oleh karena itu, pemilihan pola tanam yang tepat, baik dengan irigasi maupun tanpa irigasi, sangat krusial untuk menyesuaikan kebutuhan air tanaman dengan kondisi neraca air wilayah guna untuk menghindari kegagalan panen akibat defisit air yang panjang.